Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lillahi ta'ala. Qala al-muallif mas'alatun yaqulu ba'dun nas yajibu ala kulli mukallafin talabu ulumiddin kulliha bal jami'il ulum sawa'un kanat diniyatan am ghairaha. Mu'allif berkata, mas'alatun, permasalahannya andaikan ada sebagian orang berkata, wajib bagi seluruh atau setiap mukallaf untuk menuntut ilmu agama seluruhnya, untuk mencari seluruh ilmu agama, bahkan seluruh ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Jadi permasalahannya, andaikan ada orang yang salah paham atau beranggapan bahwa seluruh ilmu agama, baik yang dasar ataupun yang tingkat tinggi, itu seluruhnya wajib dipelajari, atau bahkan semisal ada yang salah paham, menyangka atau berkata bahwa ilmu agama maupun ilmu yang bukan ilmu agama wajib untuk dipelajari semuanya, maka bagaimana jawabannya? Mu'allif berkata, ar-raddu la yajibu ala kulli mukallafin talabu ulumiddini kulliha fadlan an ghairiha. Tidak wajib bagi seluruh mukallaf, bagi setiap mukallaf untuk mencari seluruh ilmu agama, apalagi ilmu yang bukan ilmu agama. Jadi jawabannya adalah tidak seluruh ilmu agama itu wajib untuk dipelajari. Jadi kesimpulannya, ada ilmu agama yang wajib memang untuk dipelajari, ada yang tidak wajib untuk dipelajari. Innama yajibu alaihi ta'allumu qadrin la yastaghni anhu min ilmi dini minal aqidati wat taharati was salati was siyami was zakati liman tajibu alaihi wal haji alal mustati'i wa ma'asil qalbi wal yadi wal aini wa ghairiha. Hanya wajib bagi mukallaf tersebut, hanya wajib bagi setiap mukallaf tersebut untuk mempelajari sekedar ilmu, secukupan ilmu yang memang dia tidak bisa terlepas darinya, yang mana memang dia tidak boleh tidak diwajibkan, memang harus dia untuk mempelajarinya dari ilmu agama, semisal ilmu akidah, ilmu thaharah bersuci, ilmunya sholat, berpuasa, zakat bagi yang sudah berkewajiban untuk zakat, ilmunya haji bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan haji, ilmu tentang maksiat-maksiat hati, maksiat tangan, maksiat mata, dan maksiat anggota badan yang lain. Amma hadithu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin rawahul Baihaqi famuraduhu hadzal ilmu ay ilmuddin al-dharuriyyu wa huwa al-qadrul wajibu ta'allumuhu min ilmiddin. Jika ada yang bertanya lagi, terus hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin itu maksudnya apa? Nah, maka jawabannya, yang dimaksud al-ilmu di situ adalah ilmu ad-din al-dharuri, ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang tidak boleh tidak seluruh mukallaf harus mengetahui dan mempelajarinya. Bahwa ilmu ad-din al-dharuri maksudnya adalah al-qadrul wajibu ta'allumuhu min ilmiddin, ilmu agama Islam sekedar yang wajib untuk dipelajari. Walau kanal muradu ghairu ilmiddin lakana nabiyyu amara sahabata an yata'allamu dzalika wahidan. Andaikan yang dimaksud dari al-ilmu dari hadis di atas adalah bukan cuma sekedar ilmu agama Islam saja, maka pasti Nabi dulu sudah memerintahkan para sahabat untuk mempelajari ilmu tersebut satu persatu. Kama annahu laisa fi mustata'i kulli mukallafin ma'rifatu jami'i masailid din bitafasiliha. Sebagaimana sudah maklum bahwa tidak akan mampu bagi setiap mukallaf untuk mengetahui seluruh permasalahan agama dengan seluruh perincian-perincian, pencabangan-pencabangan, penjelasan-penjelasan, dan juga detail-detailnya seluruhnya tanpa terkecuali, itu adalah di luar kemampuan dan kekuasaan para mukallaf. Nah,
Ya, jadi salah seorang ulama, beliau Syekh Abdullah Al-Harari pernah menyampaikan nasihat, pernah menyampaikan perkataan ilmuddin bahrun la sahilalahu. Ilmu agama ini ibarat lautan tak bertepi. Artinya, jangan pernah berhayal untuk dapat menguasai seluruh permasalahan ilmu agama Islam seluruhnya. Itu bagaikan kita berenang ataupun menjelajahi lautan yang gak akan ada ujung tepinya. Nah, kemudian walau kana dzalika fardhan ala kulli mukallafin lakana fihi harajun 'alal mukallaf wa lam yaj'alillahu fid dini min harajin. Seandainya mempelajari seluruh ilmu tersebut adalah wajib bagi setiap mukallaf, jadi andaikan makna hadis Nabi tersebut thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, wajib mempelajari seluruh ilmu bagi setiap mukallaf, maka jika maknanya demikian, itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi mukallaf. Sementara Allah tidak menjadikan dalam agama Islam tersebut adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan bagi para hambanya. Adapun studi kasus yang terjadi di beberapa pondok pesantren mungkin atau di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia ataupun di luar Indonesia, mungkin sekitar pengalaman pribadi saya dulu waktu mondok, ada beberapa tipe atau beberapa pendapat atau opini yang disampaikan, dilontarkan oleh beberapa pengajar terkait permasalahan ini. Jadi bagaimana selayaknya seorang santri atau pelajar ilmu agama itu menuntut ilmu di lembaga atau yang disebut pondok pesantren tersebut. Sebagian dari ustadz atau gus dibilang, mereka berkata bahwa selayaknya santri itu seperti seorang yang nelayan, menjaring ikan. Dia punya jaring, kesempatan untuk menjaring ikan, ya maka nggak usah pilih-pilih. Nah, kata salah seorang gus waktu itu di pondok. Jadi kalau ya dapat ikan kecil ya diambil, dapat ikan besar ya diambil, pokoknya jaring ikan namanya jaring ya nggak usah milih gitu kan. Artinya menurut gusnya tersebut, kalau belajar ilmu agama di pondok ya semuanya dipelajari, semuanya diambil. Terus nanti mana yang bermanfaat, mana yang nanti dia akan menjadi manfaat di masyarakat, bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, insya Allah nanti lama kelamaan akan kelihatan, dia akan tahu sendiri. Adapun kalangan yang kedua atau opini yang kedua mengatakan, sebagai seorang santri yang sudah lama mondok ataupun yang sudah di jenjang aliyah saat itu, kami mendapat arahan dari sebagian ustadz untuk takhusus atau istilahnya mulai mengenali mana yang menjadi bidang keahlian ataupun yang menjadi istilahnya ketertarikan dan passion atau kesukaan, sehingga semisal yang suka untuk mempelajari fikih, maka selayaknya menurut ustaz tersebut untuk mempelajari dan memperdalam istilahnya spesialisasi dalam permasalahan fikih. Bagi yang suka dan juga merasa bidangnya adalah di permasalahan bahasa, maka selayaknya untuk mengambil spesialisasi atau lebih mencurahkan waktu dan juga fokusnya untuk mempelajari bahasa. Ataupun yang di bidang tahfidz Al-Quran, maka selayaknya untuk fokus mencurahkan waktu, perhatian dan fokusnya dalam tahfidz Al-Quran. Nah, itu paling tidak dua opini yang disampaikan oleh dua ustadz yang berbeda saat itu. Kalau dilihat dari penjelasan hadis tadi di atas, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, maka manakah yang lebih tepat? Manhaj atau cara manakah yang lebih tepat bagi seorang pelajar atau penuntut ilmu, sehingga dikatakan akan lebih diharapkan dia untuk lebih berhasil dalam dia menuntut ilmu. Artinya manfaat yang dia peroleh ataupun nanti yang bisa dia sampaikan ke orang lain itu akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan syariat. Nah, maka ada poin penting di situ di penjelasan di atas, bahwa yang dimaksud al-ilmu dari hadis thalabul ilmi di atas adalah ilmuddin al-dharuri, ilmu agama yang pokok, sekedar ilmu agama yang memang tidak bisa tidak boleh tidak bagi seluruh atau setiap mukallaf tanpa terkecuali untuk dipelajari, wajib hukumnya.
tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditinggalkan, dan tidak ada uzur. Seandainya kok bilang, oh saya nggak tahu, oh saya nggak ada waktu, oh karena ada kesibukan lain, ada kewajiban lain. Tidak. Jadi semisal contohnya tadi al-aqidah, ilmu aqidah, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat bagi yang sudah berkewajiban, dan seterusnya. Seandainya orang yang belajarnya seperti nelayan, semua ilmu dipelajari tanpa adanya fokus, tanpa adanya perhatian lebih, atau istilahnya prioritas yang lebih diunggulkan, yang lebih dipentingkan untuk mempelajari mana yang paling penting untuk dipelajari, sehingga lebih fokus. Kalau belum bisa dipelajari lagi, kalau belum bisa dipelajari lagi. Namun dia menganggap wes pokoknya semua dipelajari tanpa adanya fokus, sehingga ketika apa yang mestinya dia pelajari dengan maksimal, dengan lebih fokus tentang akidah, dia ada yang terlewat, ada poin penting, ada yang fardhu ain belum dia pelajari, akan tertinggal. Itu sering terjadi bahkan di pondok pesantren. Dan ketika menganggap misal dengan opini yang kedua untuk takhusus di bidang bahasa, belajar alfiyah misal sampai 8 kali angkatan. 8 kali angkatan itu misal kalau di angkatan saya sampai 8 tahun belajar bahasa, sementara pembelajaran akidahnya belum sampai menggugurkan kewajiban fardhu ainnya. Masih banyak misal poin-poin yang dia belum belajar. Artinya kewajiban fardhu ainnya belum gugur darinya. Nah, maka sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun dia telah melewatkan dan meninggalkan apa yang statusnya adalah fardhu ain, dan itu hukumnya dosa demi sesuatu yang misal adalah misal belajar alfiyah yang notabene itu bukan fardhu ain. Jadi ada memang prioritas, ada memang perlu fokus, baik itu fokus pikiran ataupun waktu, sehingga bisa untuk menyelesaikan paling tidak pembelajaran yang fardhu ain, yang tidak boleh diwakilkan. Sekali lagi, tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diwakilkan. Oh, kiai saya sudah mempelajarinya, maka saya tidak perlu misal berkata seperti itu, nggak bisa. Atau oh, di antara keluarga saya sudah ada yang mempelajarinya, di antara anak pesantren sudah banyak yang mempelajarinya, maka saya tidak perlu lagi untuk belajar bab sholat misal. Oh, yang tidak bisa seperti itu. Nah, maka hukumnya adalah dosa besar meninggalkan kewajiban menuntut ilmu yang fardhu ain tersebut. Jadi mari kita banyak-banyak untuk muhasabah, introspeksi, untuk kemudian kita amalkan bersama. Semoga kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.